kunci utama dari persoalan pengelolaan migas di sini, di situ ada kata kesejahteraan rakyat. Menurut konstitusi, tujuan negara itu antara lain dari 4 tujuan itu memajukan kesejahteraan umum, yang di dalam pasal 33 kemudian terkait dengan sumber daya alam dikatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dikuasai itu artinya diatur dengan sebaik-baiknya. Dikuasai itu bukan berarti dimiliki, tapi diatur sebenarnya. Orang punya kekuasaan itu punya kewenangan mengatur. Orang berebut menjadi presiden itu untuk menjadi penguasa, artinya punya kekuasaan untuk mengatur yang harus diikuti oleh orang lain. Nah, dikuasai itu di sini artinya diatur dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Begini, saya beberapa hari ini berkenalan dengan seorang anak NU yang menjadi doktor di bidang ini, baru lulus dari Amerika, namanya Marwan Prasojo. Dia bercerita kepada begini, Pak, katanya, putusan Bapak itu secara ilmiah sangat benar. Kenapa? Karena undang-undang migas yang kemudian Bapak batalkan itu memang sangat pro asing, sehingga memang harus dibatalkan karena itu tidak sesuai dengan undang-undang dasar. BP migas itu memang harus dibubarkan karena itu bertentangan dengan proses pembangunan kesejahteraan rakyat. Kata si Marwan ini, mungkin ada di sini sekarang, saya tidak tahu. Darmawan Prasojo. Nah, saudara, saya jawab begini. Tidak. Ketika saya membubarkan BP migas itu, sama sekali tidak berpikir soal asing atau tidak asing. Bukan karena kami ini anti asing. Kami melihat bahwa adanya BP migas itu di dalam prakteknya telah melanggar proses pensejahteraan terhadap rakyat. Negara yang kaya raya dengan migas ini ternyata tidak memberi apa-apa kepada rakyat karena di situ terjadi salah kelola, sehingga di dalam prakteknya kemudian menimbulkan pertentangan dengan undang-undang dasar, dan itu harus dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi memang ketika itu orang berpikir itu Pak Mahfud itu anti asing, Pak Mahfud itu anti pasar, MK itu anti pasar, sehingga dalam kaitan itu saya tidak lama sesudah itu diundang juga ke Singapura, ke RSIS, ke Raja Ratnam School, ya, of International Studies. Saya di situ menjawab pertanyaan itu, apa betul MK itu anti pasar? Apa betul MK itu anti asing? Saya katakan salah. MK itu tidak mungkin anti asing. MK itu tidak mungkin anti asing karena undang-undang dasar kita sendiri mengatakan kita itu terbuka, tidak mungkin sebuah negara mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Dan tidak mungkin MK itu anti pasar karena MK itu tahu orang Indonesia itu sebagian besar beragama Islam. Sedangkan orang Islam itu nabinya dulu hidup di pasar. Nabi Muhammad itu adalah orang pasar, pedagang. Tidak mungkin MK itu anti pasar. Yang MK lakukan itu karena BP migas itu telah melakukan efisiensi yang besar-besaran, sehingga pada waktu itu MK lalu melakukan terobosan, yaitu melampaui wewenangnya sendiri yang sebenarnya tidak boleh membubarkan organisasi. MK itu hanya boleh membatalkan undang-undang, sedangkan pembentukan organisasi itu wewenang undang-undang yang tidak boleh dibatalkan oleh MK. Itu wewenangnya. Tetapi lalu kemudian siapa ini yang mau membubarkan ini? Dibawa ke DPR, DPR-nya tidak ngerti juga. Sudah berkali-kali dilaporkan ke DPR, ya, ternyata malah dibela. Lapor ke pemerintah juga, pemerintah diminta penjelasan di depan televisi secara terbuka, tidak bisa menjelaskan juga. Saya katakan sudah, bawa ke MK saja. Nanti dicarikan dalil agar bisa ketemu jalan cara membubarkan itu. Cuma saya ingin mengatakan apapun keputusan MK mungkin salah,
Tetapi pada waktu itu memang MK mengatakan ketika memutuskan itu, pada saat ini MK memberi momentum, bukan mengatur, tapi memberi momentum kepada pemerintah untuk mengatur kembali. Bukan MK yang mengatur, melainkan pemerintah mengatur agar menggunting efisiensi ini dan tata. Untuk itu dibubarkan dulu BBM Migas, ambil alih, lalu segera bicara dengan DPR, buat yang bagus. Nah, kita bicara tentang ketahanan energi nasional. Ini penting kata ketahanan ini karena selama ini berdasarkan hasil diskusi-diskusi di berbagai kesempatan, nah kebijakan kita di bidang migas ini, di bidang energi ini, itu mengandalkan pada lifting. Tidak berpikir bagaimana mempertahankan energi itu untuk masa depan bangsa. Pokoknya dibuat APBN berapa sih turunnya? Dibuat lifting untuk memenuhi kebutuhan APBN. Tapi tidak dipikirkan bagaimana ini dikelola ke depan, sampai berapa banyak ini dikelola untuk kepentingan masa depan, bukan hanya ikut ke APBN setiap tahun seperti itu. Nah, ini semua menjadi pemikiran kita. Salatullah